Definisi pemimpin. Pemimpin atau bisa disebut juga dengan leadership adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan. Definisi kepemimpinan ada dua. Yang pertama adalah menurut bahasa. Menurut bahasa, leadership berasal dari kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu leader yang artinya pemimpin, sehingga leadership artinya adalah kepemimpinan. Yang kedua, menurut istilah. Menurut istilah, leadership adalah kemampuan atau kesiapan yang dimiliki seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh tersebut. Selanjutnya, berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian sesuatu maksud atau tujuan yang telah ditentukan. Sebelum memimpin, seseorang perlu mengetahui yang pertama, mengenali diri sendiri, yang kedua, mengenali situasi yang dihadapi, yang ketiga, memilih gaya kepemimpinan, dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan tugas, kelompok, dan individu. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan adalah fungsi kepemimpinan yang paling awal. Perencanaan strategis adalah fondasi yang mendasari tiga fungsi manajerial lainnya. Seorang pemimpin harus bisa memandang jauh ke depan untuk menentukan tujuan organisasi dalam jangka panjang dan memetakan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Yang kedua ada rencana strategi. Terlepas dari apa gaya kepemimpinan atasan, fungsi memimpin melibatkan pembagian tugas dan menentukan siapa yang melakukan. Seorang pemimpin yang baik menggunakan cara-cara positif untuk mendongkrak kepercayaan diri anggotanya, sehingga biasanya turut meningkatkan kinerja. Yang ketiga, ada pengambil keputusan. Peran penting seorang pemimpin adalah menentukan yang terbaik untuk organisasi dan anggotanya, salah satunya dalam hal pengambilan keputusan, dan memiliki tanggung jawab penuh untuk mengambil setiap keputusan dalam berbagai situasi. Seorang pemimpin sebagian besar waktunya dipergunakan untuk mengambil keputusan, sehingga semakin tinggi jabatan seseorang, maka pengambilan keputusan merupakan pekerjaan yang utama. Yang keempat ada evaluasi. Pemimpin harus mampu menilai apakah tujuan dan perencanaan yang awalnya telah dibuat sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun tidak hanya harus pintar menilai, seorang pemimpin juga diharapkan bisa memberikan arahan yang lebih baik ke depannya harus seperti apa. Lalu yang terakhir, penasihat. Fungsi kepemimpinan selanjutnya adalah memberi nasihat atau arahan agar mereka bisa mengambil keputusan terbaik. Ada waktunya di mana pemimpin perlu berperan sebagai orang yang dominan dan langsung mengambil keputusan. Namun, ada juga saatnya di mana mereka hanya perlu berperan sebagai advisor atau penasihat. Saya akan membahas hal-hal yang harus dimiliki untuk menjadi pemimpin yang efektif. Nah, yang pertama adalah motivasi diri. Seorang pemimpin perlu memiliki motivasi diri yang kuat. Mereka harus memiliki semangat dan keyakinan dalam mencapai tujuan mereka. Motivasi diri yang tinggi akan mempengaruhi sikap dan tindakan pemimpin, serta memberikan inspirasi kepada bawahan. Yang kedua, kemampuan berbicara di depan umum. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan mampu berbicara di depan umum. Kemampuan ini sangat penting untuk menyampaikan gagasan, tujuan, dan instruksi kepada bawahan yang dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, pemahaman teknik atau alat kendali mutu. Pemimpin perlu memiliki pemahaman yang baik tentang teknik dan alat kendali mutu yang relevan atau yang berkaitan dengan bidang kerja mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengelola dan memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan mencapai standar mutu yang diinginkan. Yang keempat, kemampuan memecahkan masalah dengan sistem. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan sistematis. Mereka perlu dapat menganalisis situasi, mengidentifikasi akar masalah, dan mengembangkan solusi yang efektif untuk mencapai hal yang sudah ditetapkan. Yang kelima, transfer pengetahuan kepada bawahan.
Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan kepada bawahan. Mereka perlu mampu mengajar, memberikan pelatihan, dan berbagai informasi yang berkaitan kepada anggotanya, sehingga anggota tim mereka itu bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang keenam, memotivasi bawahan. Pemimpin harus dapat memotivasi bawahan mereka untuk bekerja melakukan tugas yang sudah ditetapkan kepada mereka. Ini melibatkan menggunakan strategi motivasi yang efektif, seperti memberikan penghargaan, memberikan umpan balik positif, dan menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan mendukung. Yang ketujuh, mengenali karakteristik bawah. Seorang pemimpin perlu mengenali karakteristik individu dalam tim mereka. Mereka harus dapat memahami eh, keunggulan dari para anggota tim mereka dan kelemahan dari anggota tim mereka, serta gaya kerja dan kebutuhan mereka. Nah, yang kedelapan, keinginan mengetahui perkembangan. Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk mengetahui perkembangan anggota lain. Mereka ini termasuk memberikan umpan balik secara teratur, melakukan evaluasi kinerja, dan memberikan dukungan yang diperlukan. Yang kesembilan, keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan. Mereka perlu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengembangkan strategi perubahan yang efektif, dan memimpin tim mereka melalui proses perubahan dengan sukses. Yang ke-10, sikap mental. Sikap mental yang positif sangat penting bagi pemimpin. Mereka harus dapat menghadapi tantangan dan rintangan dengan optimisme, ketekunan, dan keteguhan. Sikap mental yang positif juga dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja anggota tim mereka. Nah, yang terakhir, cita diri. Seorang pemimpin harus memiliki citra diri yang kuat dan konsisten. Mereka harus mampu menginspirasi kepercayaan dan menghormati anggota tim, serta memiliki integritas dan etika yang tinggi. Citra diri yang positif akan membantu membangun kepercayaan dan menghasilkan keberhasilan dalam kepemimpinan. Tugas pemimpin itu ada 7. Yang pertama adalah mengantarkan dan mengarahkan. Mengantarkan dan atau mengarahkan itu maksudnya pemimpin memiliki tugas untuk mengantar atau mengarahkan anak buah mereka atau organisasi organisasi yang mereka pimpin untuk mencapai tujuan yang telah mereka tentukan. Yang kedua, mengetahui. Pemimpin harus mengetahui siapa saja anak buahnya yang pastinya. Nah, yang keduanya juga pemimpin harus mengetahui apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Yang ketiga, mempelopori atau merintis. Pemimpin harus yang pertama uh, melakukan sesuatu untuk mencapai tugas tersebut agar para anak buahnya terinspirasi untuk melakukan pekerjaan yang sudah diberikan agar cepat selesai. Yang keempat, memberi petunjuk, nasihat, dan petuah. Pemimpin memberikan hal-hal tersebut kepada anak buahnya agar mereka bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dengan tanpa masalah. Yang kelima, memberi bimbingan. Pemimpin harus memberi bimbingan kepada anak buahnya agar tugas-tugas yang sudah diberikan kepada mereka tidak melenceng ke arah yang mana-mana. Yang keenam, menggerakkan. Contohnya
ada anak buah yang tidak mau mengerjakan atau sedang malas mengerjakan, pemimpin harus bisa menggerakkan anak buah tersebut me- agar bisa mereka melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan. Dan yang terakhir, membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Contohnya, pemimpin sudah memberikan tugas kepada anak buahnya, tetapi anak buahnya itu tidak memiliki eh, kemampuan atau pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Pemimpin harus bisa memberitahu kepada mereka atau memberitahu eh, tempat-tempat at- eh, tempat-tempat atau misalnya website seperti YouTube untuk mereka menambahkan pengetahuan atau keterampilan untuk melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah ciri-ciri pemimpin aktif. Jadi, apa sih ciri-ciri dari pemimpin aktif itu? Nah, di sini saya sudah merangkum dari berbagai sumber 11 ciri-ciri dari seorang pemimpin aktif. Yang pertama, memiliki pengetahuan luas, baik teoritis maupun praktis. Seorang pemimpin yang profesional harus memiliki kemampuan dalam teoritis dan praktis. Sehat jasmani dan rohani. Tidak jarang seorang pemimpin harus bekerja dalam waktu yang lama dan sangat melelahkan karena banyak pekerjaan organisasi yang menuntut kekuatan dan ketahanan fisik dalam waktu yang lama. Ketiga, kemampuan analisis yang tinggi. Memiliki kemampuan analisa yang tinggi adalah syarat mutlak bagi seorang pemimpin yang efektif, dan suatu organisasi yang makin membesar menuntut seorang pemimpin yang dapat berpikir secara luas, mendalam, dan dapat memecahkan masalah dalam waktu relatif singkat. Memiliki antusiasme yang tinggi. Motivasi dan dorongan pribadi yang akan mampu menimbulkan semangat gairah dan ketekunan dalam bekerja. Objektif dalam memperlakukan bawahan. Seorang pemimpin harus dapat mengadakan hubungannya manusiawi dengan bawahannya dan orang-orang lain, sehingga mudah mendapatkan bantuan dalam setiap kesulitan yang dihadapinya. Memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Pemimpin harus mampu mengendalikan emosi dan berpikir rasional pada situasi yang berbeda. Memiliki kemampuan berkomunikasi. Kemampuan menyampaikan ide, pendapat, serta keinginan dengan baik kepada orang lain, serta dapat dengan mudah mengambil intisari pembicaraan. Memiliki kemampuan menyatakan pendapat. Mampu mengutarakan untuk tercapainya tujuan. Seorang pemimpin harus berani mengutarakan pendapatnya dalam bidang usaha yang dipimpinnya. Berani mengambil keputusan. Berkapasitas membuat keputusan. Organisasi yang baik adalah organisasi yang dapat menyalurkan keputusan dengan baik. Tidak cepat putus asa. Seorang pemimpin harus dapat menguasai perasaannya dan tidak dengan mudah marah dan berputus asa. Memiliki rasa percaya diri. Sikap seseorang terhadap konsep dan keyakinan dirinya atau self-confidence adalah faktor penentu kesuksesan kerjasama seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan. Di sini kami sudah merangkum 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah demokratis, pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran pada bawahan. Otoriter adalah gaya pemimpin yang otoritrik, artinya sangat mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Situasional, pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahan. Liberal, pemimpin yang tidak tahu-menahu dengan persoalan bawahannya dan membiarkan bawahannya mencari masalah dan pemecahannya sendiri. Teori yang pertama, menurut MC Gregor,
terdapat teori X dan teori Y. Teori X berasumsi bahwa orang harus dipaksa, dikendalikan, dan diancam dengan hukuman untuk mau bekerja, sedangkan teori Y berasumsi bahwa bekerja pada hakikatnya sama dengan bermain atau beristirahat. Orang-orang akan mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Sedangkan teori menurut Fiedler, yaitu teori Z, kombinasi dari keduanya, situasional dan kontingensi. Ada pula gaya kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara Ingarso Sungtulodo di depan memberi contoh, dan Ling Madyo Mangunkarso di tengah memberikan motivasi. Terakhir, terdapat juga teori dari Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan atau support. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah quotes, yaitu if your action impress others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.